ada dua mahasiswa Unpad di wisuda tapi telah tiada. Ini dipaksakan atau bagaimana? Pada waktu yudisium sebetulnya sudah kelihatan sakit berat, tapi ada apa di balik wisuda itu? Apakah kalian setuju wisuda terhadap yang telah meninggal dunia? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Wisuda adalah hal yang ditunggu oleh semua mahasiswa. Apakah dia mempunyai keyakinan masa depannya dengan ijazah atau tidak? Namun ini adalah sesuatu. Di Unpad ada yang telah meninggal tapi di wisuda. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas dan kita analisa mengapa kok tetap dilaksanakan wisuda padahal sudah meninggal dunia. Pertama kita baca di Kompas, Rektor Unpad wisuda 2 lulusan yang telah tiada. Ini adalah sebuah berita yang heboh. Sudah meninggal, sudah tiada kok tetap di wisuda. Kalau di Detik, curhatan Rektor Unpad usai mewisuda 2 lulusan yang telah tiada. Nah ini kelihatannya kalau persepsi dari Detik, cara pandangnya bagaimana Rektor berkeluh kesah, curhat. Kemudian yang ketiga adalah di Tempo, mahasiswi Unpad yang wafat di wisuda, jalani yudisium dengan sakit berat. Oh, ini lebih clear. Kalian pilih yang mana? Kita pilih yang terakhir, oke? Di Tempo, mahasiswi Unpad yang wafat di wisuda jalani yudisium dengan sakit berat. Ini adalah sebuah berita yang heboh karena sudah meninggal kok tetap di wisuda. Tempo.co Jakarta, Rektor Universitas Padjadjaran Rina Indiastuti ikut mewisuda lulusan atau kelulusan 2 mahasiswi yang telah wafat. Keduanya masing-masing meraih gelar sarjana kedokteran dan sarjana pertanian. Kehadiran mereka saat wisuda diwakili oleh orang tua dan keluarga. Wow, satunya kedokteran, jurusan yang diperebutkan. Begitu juga pertanian adalah jurusan yang tidak kalah. Rina di akun Instagram Rektor Unpad mengatakan, ajal adalah sebuah keniscayaan. Tak ada yang bisa mengelak. Pada pekan ini dia mewisuda 2 lulusan Unpad yang telah wafat, yaitu Raisya Putri dan Nurula Fitri Kurnia. Selain menyatakan berduka cita, Rektor Unpad juga bangga melihat perjuangan kedua almarhumah hingga mampu lulus. Maksudnya mampu menyelesaikan proses studinya. Nak, perjuangan kalian telah tuntas, kata Rina. Keduanya diwisuda pada hari yang berbeda, yaitu Rabu dan Jumat. Pada pekan ini sejak Selasa hingga Jumat 8-11 November, Rektor Unpad melantik 3.249 wisudawan pada upacara wisuda lulusan gelombang 1 tahun akademik 2022-2023. Wisuda ini diselenggarakan secara hibrid di Geraha Sanusi Harjadinata Unpad Bandung. Menurut Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unpad, mahasiswa yang diwisuda adalah yang telah lulus kuliah. Kedua mahasiswa yang wafat tersebut telah memenuhi syarat kelulusan. Patokannya adalah yudisium. Sidang akhir selesai pada Sabtu 12 November. Unpad menurut Arif memberikan penghargaan atas usaha keras kedua mahasiswi tersebut untuk menyelesaikan studi. Semoga diantaranya yang mahasiswa pertanian berusaha mati-matian agar bisa lulus dan menjalani yudisium.
Ini beritanya agak panjang. Kelulusan itu sekitar 2 bulan sebelum wisuda. Almarhumah tidak mau sia-sia orang tuanya menyekolahkan, jadi benar-benar sampai sarjana. Sementara seorang mahasiswi lainnya dari kedokteran sempat dirawat di rumah sakit umum Dr. Hasan Sadikin Bandung karena terkena penyakit berat yang akut atau mendadak. Dia mahasiswa yang angkatan 2018, meninggal sebulan lalu. Wisuda bagi mahasiswa yang telah wafat tergolong jarang terjadi di Unpad. Menurut Arif, sekitar 3-4 tahun yang lalu pernah ada peristiwa serupa seorang mahasiswa. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Apa sih artinya wisuda? Ijazah bagi seseorang, sehingga meskipun telah meninggal dunia tetap dilaksanakan wisuda. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Pertama, Bapak itu berbincang dari sebetulnya kuliah itu untuk apa. Ya, kuliah itu dipastikan untuk memberantas kebodohan. Meskipun ada tujuan lainnya, ingin mencapai cita-cita dengan perkuliahan. Ketika dia dokter, maksudnya di fakultas kedokteran, maka dia pasti ingin jadi dokter. Kalau dia di fakultas pertanian, sebagaimana almarhumah tadi, maka dia mau bagaimana pertanian di negeri kita, di Indonesia itu lebih berkembang. Itu yang menjadi cita-citanya. Bagaimana masa depannya juga terjawab. Jadi kalau begitu, pemberantasan kebodohan dan cita-cita tercapai, maka hal yang penting bagi seorang mahasiswa. Namun kalau sudah meninggal dunia, ini ada apa? Apakah kedua hal tadi tidak terjawab? Yang pasti pemberantasan kebodohan sudah terjawab, karena dia bisa lulus dengan skripsinya atau tugas akhirnya. Dan yang kedua, bahwa dia bisa menyelesaikan semuanya. Jadi, pemberantasan kebodohan sudah terselesaikan semuanya. Dan cita-citanya menjadi problem karena nyawanya telah diambil oleh Sang Pencipta. Kalau begitu, bagaimana tentang wisuda kemarin? Apakah punya arti atau tidak? Coba kita lihat apa yang menjadi hubungan dengan wisuda. Pada waktu perkuliahan, yang kedua, pada waktu perkuliahan siapa sih sebetulnya yang kuliah? Yang pengen kuliah itu orang tuanya atau anak, atau sekolahan, maksudnya kampus. Jadi kalau kalian sebagai mahasiswa yang butuh kalian lulus itu kalian, atau kampus, atau orang tua. Kalau yang butuh itu orang tua, maka pertanda sebetulnya mahasiswa ketika kuliah itu terpaksa. Dia sangat sakit hati menjalani perkuliahan. Ya, demi meraih cita-cita orang tuanya. Ini adalah yang tidak benar. Kalau yang pengen selesai adalah kampus, maka ini pertanda bahwa ya kampus itu ada sebuah hidden agenda. Kalau sudah masuk maka targetnya lulus. Ya memang pada waktu mau masuk dulu kan persaingannya ketat. Dan kalau ini tidak dijalani, maka apa arti itu persaingan pada waktu awal? Begitu juga nanti pada waktu tidak lulus, maka akan ada pertanyaan dari badan akreditasi. Para asesor akan bertanya, mengapa kok tidak lulus? Di sini kampus sangat berkepentingan. Jadi kalau ada seorang masuk ke kampus, maka dia harus lulus. Ketiga, sang siswa, apakah dia butuh atau tidak? Kalau memang butuh, sarjana adalah hal yang menjadi penting. Tetapi kalau dia tidak butuh, maka hanya membahagiakan kedua orang tua atau melaksanakan kewajiban kampus untuk selesai.
Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jadi, kalau melihat dari tiga hal tadi, seorang yang telah meninggal dunia di wisuda, maka ada peluang besar pertanyaan yang berkeinginan kuliah itu sebetulnya bukan dari sang mahasiswi tadi. Ini mungkin perlu ada penelitian. Apakah dia pada waktu proses studinya itu ada problem, ada keterpaksaan untuk melaksanakan kuliah. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ada sebagian orang berkeinginan anaknya menjadi seperti dirinya, padahal anaknya belum tentu senang dengan apa yang menjadi profil dari taruhlah orang tuanya. Hal ini kalau terjadi, maka pada waktu perkuliahan sang anak sangat berat. Dia terbebani luar biasa, bisa menjadi penyakit besar. Penyakit-penyakit yang mungkin kalian, loh kok baru muncul penyakit? Salah satunya karena dia tertekan. Kuliah bukan karena keinginan seseorang, maksudnya sang mahasiswa, tetapi karena ada perintah demi cita-cita orang tuanya. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kalau itu terjadi, maka ya kasihan sang mahasiswa. Kita nggak tahu ya apakah almarhum yang meninggal dunia di Unpad itu adalah karena seperti ini. Dia tidak ingin kuliah tapi kemudian dipaksa. Kalau ini terjadi, bahaya sekali. Ayo kita evaluasi secara bersama-sama terhadap anak didik kita. Atau kalian yang mahasiswa, coba evaluasi terhadap kalian semuanya. Apakah kalian pada waktu kuliah itu terpaksa atau tidak? Kalau terpaksa, bukan karena keinginan kalian, maka beban itu berat dan akan menjadi penyakit. Bisa saja mengantarkan kalian meninggal dunia. Namun sebaliknya, kalau kuliah itu enjoy, maka akan menambah stamina. Masa depan kemungkinan mudah diraih. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Bagi orang tua yang mempunyai ego, perlu ada sebuah evaluasi bahwa masa kita, masa orang tua dan masa anak itu berbeda. Kesenangan bahkan cita-cita itu berbeda. Sehingga pertanyaan yang awal tadi perlu dijawab. Sebetulnya wisuda itu dipaksakan atau memang merupakan kebutuhan. Jadi kalau kita mendudukkan permasalahan bahwa keberadaan wisuda, ijazah itu adalah untuk memberantas kebodohan, atau kalau tidak cukup memberantas kebodohan maka untuk meraih masa depan, maka seharusnya yang wisuda itu adalah sang anak mahasiswa. Tapi ketika meninggal dunia, ketika tetap dipaksakan wisuda, yang wisuda orang tua, ini kan pertanyaan besar. Semoga saja ini tidak terjadi ya. Jadi orang tua memaksakan sang anak kuliah dan nggak taunya kemudian mengantarkan dia ke kematian. Kalau ini terjadi, maksudnya memaksakan terhadap anaknya untuk kuliah terhadap yang tidak diinginkan, mengantarkan anak kemudian meninggal dunia, maka ini termasuk hal yang dilarang dalam kehidupan ini. Mungkin teman-teman yang fokus terhadap hukum pidana, coba dilihat ini adalah pelanggaran HAM atau bukan. Kalau menurut saya sih ini adalah hal yang tidak memberikan kesempatan sang putra meraih masa depannya. Dalam bahasanya, menjerumuskan anak untuk meninggal dunia. Semoga ini salah ya. Semoga ini salah. Karena dua mahasiswa Unpad itu telah terjadi. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jadi kalau
suasana wisuda orang tua tetap hadir? Mungkin ingin semacam menyampaikan kepada almarhumah bahwa ini loh orang tua, mamamu, ayahmu mewakilimu, bangga telah mengikuti wisuda. Tapi jangan sampai ini semacam iki loh kami kedokteran dan wisuda, tapi untuk apa selanjutnya meninggal dunia? Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sebetulnya seharusnya kampus berpikir ulang untuk ini. Ya memang sudah melaksanakan pendaftaran untuk proses yudisium dan wisuda. Namun faktanya kan tidak ada. Jangan karena untuk SPC selanjutnya menghilangkan substansi yudisium dan wisuda. Ini adalah sangat tidak mendidik untuk mahasiswa yang meraih masa depannya. Seharusnya malah sebaliknya, cukup dia menjadi pahlawan di kampus tersebut, diapresiasi, bukan diikutkan wisuda, tapi diapresiasi, dijadikan pahlawan mahasiswa. Apakah karena memang dia meninggal sebab serius dalam kuliahnya atau karena keterpaksaan? Semoga saja bukan keterpaksaan, sehingga apresiasi terhadap almarhumah itu penting dihadirkan, akhirnya memotivasi kepada siswa untuk serius dalam perkuliahan. Semoga ini menjadi refleksi bersama. Kalau saya sih tidak setuju seorang yang telah meninggal di wisuda, karena wisuda itu tidak mempunyai arti. Jadikanlah mereka pahlawan di sekolah, di kampusnya masing-masing. Tidak harus menjadi sarjana, karena memang faktanya sudah meninggal. Tapi kalau menjadi pahlawan akan menjadi referensi bagi mahasiswa selanjutnya, bahwa mereka meninggal di dalam proses studi adalah mati, dalam bahasa agama mati syahid, dan akan dihormati dan akan dikenang proses semuanya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.